Abah Salam, Shabbat Shalom. selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin. Sudah membaca belum? Sudah. Biasakan diri sehingga firman Tuhan ini jadi kegemaranmu. Harus engkau membaca selama engkau ada di bumi ini, sehingga engkau memiliki pengetahuan akan kebenaran. Tanpa engkau membaca isi kitab suci ini, pasti engkau tersesat. Jangan engkau ikut-ikut kebanyakan orang yang membelokkan hukum itu. Kalau kau baca di sana Keluaran 23 ayat 1 sampai 2, jangan banyak-banyak ikut-ikut karena banyaknya orang, akhirnya kau ikut saja. Itu sangat jelas, saudara. Supaya kita tahu ini apakah ini hukum ini sudah dibelokkan atau tidak, perlu sekali kau baca. Bacalah setiap hari ini selama kau ada di bumi ini. Buat apa kau cari isi dunia ini tapi kau tidak punya pengetahuan apa-apa? Akhirnya kau ditipu dari mimbar. Gila matilah engkau. Pagi ini kembali lagi, marilah kita telusuri atau kita teliti isi kitab suci ini. Berulang-ulang kali saya dari tahun 2000 itu sampai saya bicara ini sudah 162 kali, mau masuk 163 kali. Minggu depan saya sudah masuk lagi 163 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi saya tahu isi kitab suci ini. Khotbah saya kemarin, Sabat yang lalu itu terambil dari Bilangan 14. Angkatan yang jahat ini. Marilah kita telusuri, kita teliti bagaimana bangsa Yahudi, bangsa Israel ini bangsa pilihannya, kekasihnya Tuhan. Apakah kejahatan itu makin mengecil atau kejahatannya itu makin membesar? Penelitian saya selama 22 tahun itu, jadi bangsa Israel ini bukan dia makin mengecilkan namanya kejahatannya, makin membesar. Kenapa saya mengatakan itu? Karena saya baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang kali, sehingga saya tahu ya, isi kitab suci ini dan apa yang dilakukan oleh namanya bangsa Israel ini. Patokan saya bangsa Israel, loh, saudara ya. Ya, patokan saya bangsa Israel. Selama bangsa ini tidak kembali yang benar, ya, makanya Yerusalem itu tidak akan pernah dibangun. Kalau orang tanya sama saya, kenapa sih bait suci itu tidak ada? Ada pasalnya dan ada ayatnya. Karena mereka sudah tidak mengenal nama Yahweh lagi, diganti nama Yahweh. Dan hukum-hukumnya Tuhan itu mereka tinggalkan. Ya, ada pasalnya dan ada ayatnya. Makanya kitab yang kita pegang ini bukan kitab asal-asalan. Jadi kitab yang kita pegang adalah kitab nubuatan. Ya, apa yang terjadi kemudian hari itu, ya, sudah ditulis oleh Mose dan ditulis oleh para nabi. Marilah hari ini, karena memang kemarin kita baca Bilangan 14, sekarang kita baca di Yeremia. Kenapa saya ambil Yeremia ini? Yeremia itu begitu parahnya namanya bangsa ini, parah sekali dan sampai saat ini, ya kan? Jadi sudah parah sekali. Kelihatan sekali dari Yesaya ini, Nabi Yesaya maupun Yeremia ini sampai Yeskiel ini bangsa ini nggak ada benar-benarnya, ya, makin kepala batu, makin tidak karu-karuan. Ini kalau urusan namanya kerohanian, ya, makin tidak benar, ya. Orang Israel saja makin tidak benar, bagaimana namanya orang asing? Makanya saya mengatakan orang asing ini makin ngawur. Ya, sesuai namanya isi kitab suci makin ngawur. Ya. Coba balik lagi pagi ini terambil dari Yeremia 7. Ya. Mari kita perhatikan nanti apa yang ditulis oleh Yeremia, ya, dengan yang terjadi sampai saat ini. Ya. Kita perhatikan
Dan benar-benar ini kitab nubuatan ini benar terjadi loh sekarang ini, ya. Makin rusak saja di bumi ini, ya. Hukum Tuhan itu mereka tidak mau lagi. Mereka lebih suka namanya perintah manusia daripada perintah Tuhan. Marilah kau baca namanya Yeremia di satu perikop, ya. Jadi kita baca keseluruhannya. Yeremia 7 ayatnya 1 sampai ke 34. Baca yang kencang. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Yahweh bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Yahweh, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Yahweh, hai sekalian orang Yahuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Yahweh. Beginilah firman Yahweh semesta alam, Tuhan Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Yahweh, bait Yahweh, bait Yahweh. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti ilah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyambung di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Yahweh. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu, dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Yahweh, dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab sekalipun aku berseru kepadamu, karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini, janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka, dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meramas adonan untuk membuat makanan persembahan bagi Ratu Sorga, dan orang mempersembahkan korban curahan kepada ilah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Hatikukah yang sebenarnya mereka sakiti? Demikianlah firman Yahweh. Bukankah hati mereka sendiri sehingga mereka menjadi malu? Sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh. Sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohon di padang, dan ke atas hasil tanah. Amarah itu akan menyala-nyala dan tidak padam-padam. Beginilah firman Yahweh semesta alam, Tuhan Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Misraim, aku tidak mengatakan atau memberitakan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang diberikan kepada mereka, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Tuhanmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuberitakan kepadamu supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kegilaan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Misraim sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, pada nabi, hari demi hari terus-menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu, dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Yahweh Tuhan mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Tulisan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Cukurlah rambut kepalamu dan buanglah
Angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul, sebab Yahweh telah menolak dan membuang bangsa yang kena murkanya. Sungguh orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku, demikianlah firman Yahweh, telah menempatkannya dewa-dewa mereka yang menjijikan di rumah yang atasnya namaku disuruhkan ini untuk menajiskannya. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Yahweh, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan mengumpulkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang menangguhnya, dengan tidak ada yang mengganggunya. Di kota-kota Yehuda serta di jalan-jalan Yerusalem akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, sebab negeri itu akan menjadi tempat yang tandus. Luar biasa saudara, ya kan? Ini sudah diperingatkan saudara. Ya. Makanya saya mengatakan sudah 22 tahun saya teliti kitab suci ini. Ini manusia yang ada di kolong langit makin gak benar ya. Gitu? Ini bukan saya yang menghakimi gitu loh. Ya. Ini isi kitab sucinya seperti itu. Ya. Makanya saya dari awal saya nasihat kepada teman-teman, marilah engkau baca kitab suci ini. Tolonglah kau baca benar-benar isi kitab suci ini. Karena manusia ini makin jahat. Ini saya bicara masalah kerohaniannya, saya tidak bicara masalah sekuler. Isi kitab suci itu tidak bicara namanya masalah sekuler. Isi kitab suci itu bicara namanya apa? Kerohanian. Ya. Coba. Berapa lama lagi bangsa yang jahat ini, kalau engkau baca ya Bilangan 14 di sana kan, mereka sudah lihat kok itu laut sudah terbelah, kok itu laut, masa sih nggak percaya juga sih. Tiap hari ini gue kasih mana, ini gue kasih roti, masa sih mereka juga nggak mau percaya juga sih angkatan jahat ini. Makanya berulang-ulang kali saya mengatakan, kalau engkau baca ketiga ini, kau usahakan betul-betul ketiga nabi ini, ya, nabi namanya Yesaya maupun nabi Yeremia maupun nabi Yeskiel ini, jangan kau putus, supaya kau tahu apa yang dilakukan bangsa ini, bangsa Israel ini. Jadi bangsa Israel itu bukan makin benar, saudara. Dia makin jahat di hadapan Tuhannya. Kita lihat saja sekarang ini. Apakah mereka berseru kepada nama Yahweh lagi? Kan tidak, saudara. Ya, mereka ganti seenak perutnya mereka, seenak kepalanya mereka, bahwa nama Tuhan itu adalah Adonai dan Hasem. Ini yang menyerukan namanya Adonai, Hasem bukan sedikit, saudara, terlalu banyak. Ya, jutaan orang di bumi ini, saudara. Apakah engkau ikut seperti itu? Ya, kalau engkau benar-benar baca kitab suci, maka tidak pernah engkau mau itu, saudara, mengganti nama Tuhan itu. Ini kejahatan yang mereka luar biasa. Akhirnya mereka tidak kenal Tuhannya lagi. Tidak? Mereka tidak kenal lagi. Sampai saat ini tidak kenal lagi. Ini adalah kejahatan yang manusia ini. Coba. Ini saya bicara kepada orang Israel, saudara. Belum saya bicara nanti kepada orang asing ini. Orang Israel saja pun bangsa yang jahat ini, bagaimana namanya orang asing ini? Coba. Orang asing apa yang dilakukan orang asing, khususnya Kristen, ini bertentangan namanya isi kitab suci ini. Sangat bertentangan, saudara. Coba. Tuhan ini begitu marah kepada anaknya ini, kekasihnya ini. Coba. Makanya kan tercatat juga bagaimana tingkah lakunya bangsa asing ini juga, ya, tercatat di sana. Kalau engkau baca namanya Zekaria, ya, Zekaria 1 ayatnya 15, coba dibaca ini. Coba. Ya. Tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman,
yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Coba lagi marahin anaknya. Kenapa dia marahin anaknya ini, saudara? Karena ada sesuatu pelanggaran. Mereka tidak kenal Tuhan lagi. Mereka tinggalkan namanya hukum Tuhan ini. Orang asing dia ikut-ikutan juga sekarang ini, coba. Akhirnya orang asing dia bilang ada perjanjian baru. Nah, dengan ada perjanjian baru ganti semua. Coba saudara, ganti nama Tuhan, termasuk juga nama-nama orang, ganti semua. Ini kalau sudah begini, ini saudara bukan kejahatan lagi. Luar biasa loh saudara. Ini loh dicatat loh ini, ya. Dicatat loh Yeremia ini. Yeremia ini bukan orang sembarangan. Berulang-ulang kali saya mengatakan Yeremia itu bapaknya seorang imam besar, saudara. Coba, mereka membangkang loh saudara. Ini Yeremia ini sekalipun dia masih muda pada waktu itu, ini anaknya imam besar bernama Hilkiah saudara. Ya. Coba mereka kejar-kejar saudara, mereka bunuh. Ya. Ada teman gak? Nabi yang lain gak yang bantu? Gak ada saudara. Ya. Semua nabi-nabi sana itu semua menyeleweng saudara, termasuk juga imam-imamnya menyeleweng saudara. Tidak ada lagi kebenaran. Coba, kalau engkau baca namanya Yeremia tuntas itu bagaimana bangsa ini akhirnya apa? Bangsa ini dibuang loh saudara, dibuang sampai saat ini, sampai saya bicara ini saudara, ya, oleh pembangkangan namanya bangsa Israel ini akhirnya apa? Sampai saat ini orang Israel itu saudara ya, pencar-pencar seluruh dunia. Makanya berulang-ulang kali ya, saya peringatkan kepada bangsa asing ini. Ya, marilah engkau baca isi kitab suci ini. Ya. Suatu saat nanti kalau dia berdamai dengan anaknya ini, makanya lo ini gak ada tempat lagi ya sudah. Ya. Makanya sering sekali setiap Sabat itu saya tulis itu. Ya, saya peringatkan kepada orang asing itu. Coba, supaya engkau menguduskan Sabat ini. Kalau engkau tidak menguduskan Sabat ini, kau buang Sabat ini, kau pindahkan Sabat ini, itu bukan perkara kecil. Ini perkara besar loh saudara. Ya. Perkara yang sangat besar saudara. Jangan bermain-main loh saudara ya. Ya. Kau melanggar Sabatnya, ini bukan perkara kecil. Melanggar saja pun itu sudah benar-benar Tuhan tuh marah. Apalagi kalau kau ganti namanya Sabatnya ini, kau putar balik. Ingat baik-baik, bangsa pilihannya saja pun dihajar loh saudara. Dihajar. Ada ampun-ampun loh saudara. Ya. Coba. Ya. Makanya mengatakan kalau engkau baca selanjutnya di sana mungkin Yeremia 8 ya, ayat 1 sampai 3. Bangsa ini lebih suka mati loh ini. Dia lebih suka mati loh daripada mendengar firman Tuhan atau mengikuti namanya tak. Coba baca namanya Yeremia 8 1 sampai 3 yang keras. Nah, dia lebih suka mati nih. Coba. Pada masa itu demikianlah firman Yahweh, tulang-tulang raja-raja Yehuda, tulang-tulang pemuka-pemukanya, tulang-tulang imam-imam, tulang-tulang nabi-nabi, dan tulang-tulang segenap penduduk Yerusalem akan dikeluarkan dari dalam kubur mereka dan diserahkan di depan matahari, di depan bulan, dan di depan segenap tentara langit yang dahulunya dicintai, diabdi, diikuti, ditanyakan, dan disembah oleh mereka. Semuanya itu tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang, tetapi semua orang yang masih tinggal dari kaum yang jahat ini akan lebih suka mati daripada hidup di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Demikianlah firman Yahweh semesta alam. Coba saudara, dia ini lebih suka mati nih. Sekalipun sekarang sudah terungkap loh dulu melalui media sekarang itu kan, dia peringatkan orang Kristen supaya engkau kembali ke Sabat lah, jangan engkau merayakan Natal itu kejahatan. Sekalipun dikatakan seperti itu, lo Natal itu kan hari dewa matahari loh saudara, gitu? Mau terima tidak terima sudah dicatat itu sejarah itu. Mereka merayakan Natal itu hari dewa matahari saudara. Ada perintah Tuhan gak mau. Coba kalau yang seperti itu, makanya lebih suka mati manusia-manusia ini katanya. Coba marah sekali ini kepada bangsa Israel ini saudara. Terus bagaimana ini orang-orang asing ini? Coba, ya. Dia lebih suka itu dewa-dewa mataharinya itu. Ya. Apakah Kristen itu mendengar nggak
Sudah mereka baca itu, mereka tutup mereka tutup telinganya, hatinya sampai membatu itu coba. Kalau sudah seperti ini, suatu saat datang nanti ini akan digulung betul ini saudara. Ya? Ingat baik-baik loh saudara ya, kalau engkau baca tuntas namanya zaman Yeremia ini, bangsa Israel digulung habis. Ya. Makanya kalau engkau baca selanjutnya tadi ayat 5, waduh, ini kok bangsa ini berpaling terus ini. Coba baca ayat 5-nya. Mengapakah bangsa ini berpaling terus menerus? Mereka berpegang pada tipu, mereka menolak untuk kembali. Mereka tuh berpegang tipu. Ini bangsa ini kayaknya dia udah gregetan banget itu coba. Bangsa ini kok susah banget ini. Coba. Borong itu tahu loh pada waktu dia kembali loh. Tapi bangsa ini tidak mengenal hukum lagi. Bagaimana mereka mengenal hukum ini kalau si penulis palsu ini ya membelokkan hukum? Coba baca. Selanjutnya di bawah ayat 78 yang keras. Bahkan burung ragum di udara mengetahui musimnya, burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Yahweh. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Yahweh? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Coba kan sekarang penulis palsu ini, peterjemah ini saudara itu, waduh saya. Makanya kalau saya baca ini namanya Injil ini, mereka putar balikan saudara. Ini pengikutnya bukan sedikit, miliaran, ini akan banyak orang mati konyol ini. Ya. Coba saudara, ya. Siapa yang menerjemahkan dulu ini kitab suci ini saudara ratusan tahun sampai sekarang dibiarkan saja. Ya. Maka saya mengatakan gila betul-betul apanya orang Kristen ini. Masa Tuhannya diganti namanya. Ini orang-orang termasuk diganti. Hari raya semua diganti di dalamnya. Coba sekarang, wah mereka bernubuat. Mereka dengar suara Tuhan dan lain sebagainya. Ini penipu-penipu ini, saudara luar biasa. Ya. Akhirnya mereka makin menjadi-jadi. Kejahatan makin menjadi-jadi saudara. Ingat baik-baik saya bilang, zaman Yeremia ini digulung habis. Yerusalem hancur saudara. Coba Yerusalem bait suci ini yang dibangun oleh Salomo yang begitu megah, sampai namanya ratu Ethiopia ini, ya toh, Ratu Seba. Sampai terengah-engah loh saudara. Ya. Dia lihat yang dibangun luar biasa tahtanya Salomo itu, waduh sampai geleng-geleng kepala sudah. Ya. Luar biasa Tuhanmu Salomo. Ya. Ternyata aku dengar di sana itu baru separohnya, belum keseluruhannya. Makanya aku lagi penasaran, aku datang sendiri, aku mau saksikan hikmatmu. Coba. Akhirnya Tuhan bilang, Salomo, dengar, yang kau bangun ini oke, tapi ingat baik-baik ya, jangan sampai engkau meninggalkan namanya hukumku dan engkau melupakan nama. Ingat baik-baik, ya, kau pegang itu. Kalau sampai nanti Taurat ini kau tinggalkan dan kau lupakan namaku, kau ganti namaku, itu yang kau bangun habis. Halo, itu yang kau bangun tuh habis nanti, nggak ada batu nanti, saya akan hancurkan nanti. Ada nggak batu sekarang? Halo, ada nggak batu? Bersih, tumbuh sampai rumput, sampai kosong loh, sampai kosong itu nggak ada lagi. Itu nubuatannya begitu. Coba kan? Makanya saya mengatakan orang asing ini, waduh luar biasa. Ya, kenapa seperti ini kan sekarang kan? Misalnya saya ini ada yang kenal terhadap banyak yang kenal, tapi mereka selidikin saja dia sekolah di mana. Coba saudara, kalau sudah seperti itu, ya mau dengar ini, coba. Mereka tetap menutup hatinya, dikunci, telinganya juga disumpal. Coba, kan zaman Yasua kan begitu. Kenapa mereka tidak percaya Yasua? Halo, saya mau tanya. Pada waktu namanya Yahweh itu menjadi manusia, kenapa mereka tidak mengaku bahwa dia adalah Yahweh itu? Kenapa? Dia karena nggak sekolah dan dia juga bapaknya tukang kayu.
Coba saudara, itulah yang terjadi sekarang ini. Kalau saya ngomong ditanya dulu sekolahnya dia di mana. Coba kan, ini yang terjadi loh sampai saat ini. Ya, fakta loh saya bicarain. Ya. Makanya saya bilang ke saudara-saudara saya di sana itu, lah kamu ini kan tahu kita ini kandung, ya, bapak kita, mama kita segala macam tahu loh di sana, masa sih daripada yang namanya bawa-bawa gelar itu, ya, kamu nganga-nganga, jauh usah kamu nganga-nganga, bacalah kitab suci ini, ya, baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu, tinggalkan ini sebelum terlambat. Tapi tetap aja saudara, mereka buang muka dan waduh saya sedih melihatnya seperti itu. Ya. Persoalannya sekarang ini anaknya ini kekasihnya Tuhan ini biji matanya dihajar saudara. Ya. Makanya berulang-ulang kali kalau engkau baca sejarah itu zaman perang dunia pertama dan dunia kedua ada 6 juta orang. 6 juta orang loh yang mati, orang Yahudi ini yang dibantai habis ini. Yang membantai ini bukan orang-orang komunis. Yang membantai ini ada agamanya saudara, tapi tidak diungkap. Kenapa dia biarkan saja itu dia dibantai? Bacalah kitab suci, gitu, supaya kamu tahu rasa. Gitu, supaya kamu tahu rasa. Coba, ya, gua kasih loh sampah loh penyakit itu. Pedang loh itu katanya. Coba saudara, ya. Berpaling terus bangsa ini. Kok susah banget mendengar. Kok telinganya ini tetap disumpel ini. Coba. Makanya kalau engkau baca namanya Yeremia 14 ayat 10 sampai 16 yang kencang ini. Coba kau perhatikan baik-baik di situ. Yeremia 14 ayatnya 10-16. Beginilah firman Yahweh tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Yahweh tidak berkenan kepada mereka, tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Yahweh berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka, melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Yahweh, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Yahweh kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Yahweh mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem, disebabkan oleh kelaparan dan perang, dan tidak ada orang yang akan menggugurkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka, laki-laki dan yang perempuan, dan dikala akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Coba saudara, ya benar gak? Pedang, penyakit sampar, kelaparan. Tercatat loh bangsa Yahudi ini saudara, perang dunia pertama dan kedua. Coba kan, ya? Ini kan gara-gara ini tidak dengar namanya apanya nasihat oleh Yeremia saudara. Yeremia kok anak kecil sosok nasihat. Coba saudara, akhirnya apa kan terjadi kan? Makanya saya mengatakan dari Yeremia itu bangsa ini sudah seluruh ke dunia sudah, ya, tidak bisa dikontrol lagi. Makin menjadi-jadi kejahatannya mereka menjadi-jadi, saudara. Gitu. Marilah nanti kita telusuri kejahatannya mereka makin mengecil nggak ini bangsa Yahudi makin membesar. Makanya saya bilang kalau orang asing itu saya nggak tahu lagi mau kata apa lagi. Ya? Orang Yahudi saja pun makin jahat, bagaimana orang asing? Coba. Ya, kalau orang tidak baca, ya aman-aman aja. Tapi kalau saya ini yang baca setiap hari dari Kejadian sampai Wahyu hanya 14 hari, 15 hari, 20 hari, paling lama 1 bulan. Oh, sudah. Tidak.
berdoa kepada bangsa ini. Saya tidak akan berpaling, biarpun mereka berdoa berkali-kali, biarpun mereka berpuasa, mereka berkorban segala macam, saya tidak akan menghiraukan. Coba saudara, ya, kepala batu saya ikuti loh, perang, pedang, kelaparan, sampah. Itulah yang terjadi. Ini nubuatan. Artinya apa? Sekarang ada sampah nggak seluruh dunia? Mereka panggil Adonai, Adonai, Hasem, Hasem, tolonglah kami penyakit ini. Mati nggak Israel sekarang itu? Banyak yang mati nggak? Sampar yang masih ada sampai sekarang ini, ya banyak kan? Coba, mulailah juga si Kristennya, Yesus, tolong kami Yesus. Coba, gitu. Hajar sampai manusia ini kan? Coba. Jadi sebenarnya ini hukuman manusia di bumi ini sudah mulai, ya kan? Makanya tidak mengatakan kalau kita baca namanya penginjil ini nelayan, tulisan nelayan ini, apa tandamu kedatanganmu Tuhan? Ya? Dia mengatakan kepada nelayan itu, tandaku nanti ada gempa bumi di bertempat, ada kelaparan, ada sampar. Ya kan? Jadi sebenarnya ini Tuhan ini sudah mulai loh ini saudara. Ini belum puncaknya. Dihukumlah manusia ini yang jahat-jahat ini. Coba. Sebenarnya ini dampaknya itu sudah benar-benar sudah dirasakan. Tapi tetap saja manusia ini luar biasa. Ini kan saya tidak bicara lagi sama orang-orang Yahudi karena memang di Indonesia nggak ada saudara. Ya. Kita ini disodorkan surga. Ya, dalam nama Yesus katanya kamu sudah surga. Baca kitab suci yang benar baik. Ya. Benar dia nama Yesus. Ya. Kenapa saya mengatakan itu? Makanya kalau engkau baca namanya Matius 10 ayat 22, yang bertahan karena namaku selamat. Nama siapa ini? Halo? Ya. Sekalipun berulang-ulang kali dia melakukan mujizat, orang mati, bangkit, orang itu nggak mau lihat itu. Kau ini kan anak tukang kayu, kau nggak sekolah. Coba saudara, akhirnya dibunuh saudara, ya, diolok-olok saudara. Ya. Coba kalau kau baca, coba Matitia 13 ayatnya 53 sampai 58 yang kencang, supaya kita tahu loh saudara ini kejahatannya bangsa Israel ini luar biasa loh saudara. Ya, ini baru bangsa Israel, bagaimana asing ini lebih menggila. Coba. Setelah Yeshua selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yeshua mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Miriam dan saudara-saudaranya Yakob, Yosef, Simon dan Yahuda? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yeshua berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Coba saudara, gara-gara anak tukang kayu saudara, itu kan anaknya Anaknya Maria. Itu saudaranya. Dia kan tukang kayu, bapaknya juga tukang kayu, saudara. Ya. Ya. Sekalipun saya juga begitu loh saudara. Saya mengkhotbah ini, ya kan? Bukan saya cari amplop. Ya. Saya juga punya ilmu, saya punya ilmu sekuler. Ilmu yang saya pelajari itu bukan ilmu sulit, yang gampang, sulit. Ilmu teknik namanya. Gitu. Coba. Kalau saya dari dulu kerja di sekuler itu enggak seperti orang lain lah. Saya beda dengan mereka. Gitu. Saya pelajari ilmu itu, saya pelajari betul ilmu itu. Coba. Sehingga maksimal. Ya. Kalau orang lain boro-boro lah, kalau jam 5 dia kabur, kalau saya enggak, di depan kita masih baca-baca, lagi mikir-mikir gitu kan, supaya perusahaan ini terus maju kan. Kalau perusahaan maju kan saya juga pasti senang kan, begitu kan, belajar. Ya. Kalau sekarang orang boro-boro dia bilang surga, katanya sudah kami miliki surga, aduh,
dalam nama Yesus, dengan pengorbanannya Yesus. Kok sudah putar balik di dalamnya? Ini kan kejahatan yang luar biasa ini, yang mereka tidak merasa jahat loh saudara. Biarpun dikasih tahu dan lain sebagainya, sudah tetap aja sudah membandel saudara. Tunggu waktu, nggak main-main loh saudara. Ingat loh tadi ini, biar jangan berdoa loh ya. Dikasih tahu namanya Yeremia, jangan berdoa untuk mereka ini. Sekalipun mereka berpuasa, berdoa berulang, jongket korban, akhirnya apa kan? Ya. Kalau kita baca tadi ini kan gitu kan, waduh, pokoknya mereka datang ibadah, ya know? Sekalipun nanti mencuri berhala, terus datanglah tempat ibadah, saya selamat. Loh begitu loh sekarang gitu. Ya. Coba sekarang orang-orang Kristen itu, ya, misalnya orang-orang Sumba, saya orang Sumba kan, di sana kan kita orang Sumba dulu kan bukan orang Kristen, orang Maraku lah dulu. Ya. Coba sekarang kan orang-orang Sumba ini kan, sekianlah hampir 100% di sana itu mereka, ya. Tetap saja mereka campur adukan tadi itu, yang mereka Maraku tadi. Makanya kalau tempat saya itu ada podlu namanya. Kalau podlu itu saudara ya, mereka bawa ayam untuk senang-senang katanya. Kalau kita baca dalam kitab suci itu sangat bertentangan loh saudara. Ini kejahatan. Ada kejahatan loh saudara. Coba kan, itu podlu itu berapa ayam yang mati, anjing mati, babi mati. Coba kan, tetap saja mereka campur adukan. Loh begitu loh yang kita baca namanya Yeremia tadi ini kan, Yeremia 7 tadi ini kan sangat jelas loh di situ saudara. Persis banget yang dilakukan sekarang ini. Coba kalau sudah seperti itu, apakah di sorga sana nggak muak-muak betul itu? Sudah hukumnya ditinggal, sudah diganti dan lain sebagainya. Aduh, itu campur aduk lagi saudara. Terus mereka itu kita senang-senang. Aduh luar biasa betul. Ini kan ajaran-ajaran dari generasi ke generasi saudara. Tidak ada yang ekstrim dulu dari dulu, gitu? Yang mengungkap ini tidak ada, dan sampai saat ini pun juga tidak ada, ya. Coba, kalau dikasih tahu malah ngeyel saudara, coba, nantang lagi, coba kan, itu yang namanya yang membuat itu sekarang nabi-nabi itu kena penyakit juga, sampai mati juga dia katanya mati beneran itu. Coba kan kita lihat sekarang kan, waktu namanya ada corona, banyak yang spekulasi sekarang itu di gerejanya, ya. Wah, dia coba stop namanya, sampar. Saya diperlihatkan oleh Tuhan Yesus katanya hanya sekian ini nanti selesai sampar ini. Nanti ekonominya Indonesia akan pulih dan lain sebagainya. Akhirnya tidak terjadi, saudara, itu omong kosong, perbuatan palsu, itu nabi-nabi palsu di dalam, ya. Coba. Kalaupun kau dengar-dengar itu bukan suara yang namanya Yahweh penyelamat, itu bukan, itu suara setan. Ya, coba. Yang jelas-jelas sana kan bertentangan sekali isi yang masih tertulis di dalam. Nah, terus kok dari mimbar kok teriak-teriak kok ajarkan yang berbeda dengan isi kitab suci. Coba saudara, kok selamat yang begini ini? Ya. Coba kan zaman Yeremia kurang apa? Yeremia tuh mulu sampai berbusa-busa loh saudara. Gitu? Oke deh, sekarang kau teruskan aja lah, kau sembahkan namanya di ratu sorga lah, gitu kan. Tapi lu tahu akibatnya nanti. Ya, dia bilang kau tahu nanti akibatnya. Pak saudara, kalau kita baca dari Yeremia 30-an ke atas itu saudara, ya, itu kan detik-detik diperingatkan lagi kepada Raja Sedekia ini. Sedekia, tolonglah ini benar-benar kau kembali namanya hukum Tuhan segala macam. Akhirnya Raja Sedekia sendiri pun dia mau tutup telinga, tutup hatinya. Akhirnya apa? Sedekia itu matinya enak nggak? Halo? Tidak. Tidak. Coba. Sedekia itu saudara ditangkap itu, Raja Sedekia ditangkap itu, kedua matanya dicongkel saudara. Yang mencongkel siapa? Nebukadnezar. Coba saudara, kedua matanya Raja Sedekia ini dicongkel saudara. Coba. Ini Raja Sedekia ini berkomplotan dengan imam-imam ngawur itu, dengan nabi-nabi ngawur itu saudara. Coba dilemparkan namanya Yeremia ke sumur sana. Lempar lumpur di dalam itu, coba dilemparkan aja. Coba, karena sudah dikasih tahu
Tolonglah, ini benar-benar ini sudah parah sekali sekalian ini, jangan deh kan gitu, jangan deh. Pokoknya lu kembali benar-benar ke hukumnya Tuhan. Ingat loh, yang keluarkan engkau dari Misraim siapa? Tetap juga Tuhan mereka membabi buta. Akhirnya apa? Ini Raja Sedekia yang nggak enak. Itu dia tahu nggak? Kalau kau baca namanya masalah Raja Sedekia ini, coba itu diambil anaknya. Bawa di sini nih, Sedekia ini sebelum dicongkel matanya. Ambil bawa sini, kata Nebukadnezar. Ambil anak-anak, gorok tuh anak di depan matanya biar dia lihat itu. Diambil ini anaknya, digorok di depan matanya, saudara. Coba nggak merinding gitu, saudara. Hukumannya berat loh, saudara. Ini ditangkap namanya Sedekia ini, suruh ambil anak-anak gorok di depan mata. Diambil pisau ini, digorok anaknya di depan matanya. Ya? Habis itu sudah gorok-gorok anaknya, congkel kedua matanya raja ini. Nggak langsung dibunuh. Sudah kedua matanya dicongkel, buang lagi ke Babel, saudara. Itu akibatnya, saudara. Ya? Apakah ini dikasih warning? Nggak sih dikasih warning. Coba, ya. Makanya kalau saya mengatakan, kalau kau baca namanya Yeremia 7, itu Yeremia 8, Yeremia 9 loh, saudara, kau baca. Ya. Jadi kejahatannya mereka ini kan makin menjadi susah banget kan gitu loh, coba. Ya. Jangan mengatakan kalian ini Yeremia ada bantu. Enggak ada, saudara. Banyak nggak nabi pada waktu itu? Nabi sudah melenceng semua, nabi-nabi palsu itu. Coba. Kenapa lu buat begitu? Kau bohong, kata. Coba. Sampai adu-aduan, saudara. Ya. Kalau nanti lu buatkan kau terjadi, lo ingat lo sikol ya. Kalau tidak, lo yang mati beneran itu lawan-lawan. Tapi tetap juga nggak. Ya. Akhirnya apa? Dibuang. Terakhir sekali kalau engkau baca namanya Yeremia 44 di sana 1-3 ini coba. Ya. Coba. Ini makin menjadi-jadi loh, saudara. Ini kan sudah digaruk, rajanya sudah dicongkel matanya. Mereka lari ke sana. Lari ke sana, apa yang mereka lakukan di Misraim? Coba Yeremia 44 1-3. Firman yang datang kepada Yeremia untuk semua orang Yehuda yang diam di tanah Misraim, di Migdol, di Tapenhes, di Memphis, dan di tanah Patros. Beginilah firman Yahweh semesta alam. Tuhan Israel, kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yehuda. Sungguh semuanya itu kini sudah menjadi reruntuhan dan tidak ada seorang pun diam di sana. Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada ilah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu. Ini benar-benar bangsa ini kok langsung kepala batu. Kalau engkau baca sebelumnya, kan sudah diperingatkan lagi ini. Udah deh, jangan kau ke Misraim sana. Udah tinggal aja sisa kita sini. Kok aman nanti. Ya? Malah dibunuh lah. Coba kan. Dipaksa lah Yeremia ini. Udah deh, kabur aja deh. Tinggalkan aja di sembening kita kabur ke Misraim, kita aman di sana. Coba. Ya? Kalau engkau baca selanjutnya ayat 15-19 Ibu anak. Yeremia 44 ayat 15-19. Lalu menjawablah kepada Yeremia semua orang laki-laki yang tahu bahwa istri mereka membakar korban kepada ilah lain, dan semua perempuan yang hadir di sana, suatu kumpulan yang besar, yakni segala rakyat yang diam di tanah Misraim dan di Patros, katanya, mengenai apa yang kau katakan demi nama Tuhan kepada kami itu, kami tidak akan mendengarkan engkau, tetapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada Ratu Sorga dan mempersembahkan korban curahan kepadanya seperti yang telah kami lakukan, kami sendiri dan nenek moyang kami dan raja-raja kami dan pemuka-pemuka kami di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Pada waktu itu kami mempunyai cukup makanan, kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. Tetapi sejak kami berhenti membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga, maka kami kekurangan segala-galanya dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. Lalu perempuan-perempuan itu menambahkan, apabila kami membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga, adakah di luar pengetahuan suami kami
bahwa kami membuat panganan persembahan serupa dengan patungnya dan mempersembahkan korban curahan kepadanya. Sesudah itu berkatalah Yeremia pada Sampai di situ dulu. Oh, berhenti. Kalau saya bilang nanti kan supaya apa gitu, kalau mendengar itu supaya kau tahu gitu apa yang dilakukan orang yang Yahuda. Kalau engkau baca tadi yang Yeremia 7 tadi, kan mereka mempersembahkan namanya korban kepada Ratu Sorga. Akhirnya mungkin di nasihat mungkin saja mulai dari situ mereka berhenti, ya. Akhirnya apa? Terungkaplah di situ, ya. Gara-gara dari kemarin-kemarin kami tidak persembahkan lagi kepada Ratu Sorga, akhirnya kami seperti ini. Kan begitu kan mereka kan, ya. Apakah di luar pengetahuan suami kami? Oh tidak. Mereka tak. Gara-gara kami tidak persembahkan lagi Ratu Sorga tadi, akhirnya seperti itu. Makanya saya mengatakan kalau kita orang Sumba itu seperti itu. Makanya kalau podunya dia bawa ayam, ya. Mungkin juga pikirannya seperti itu, saudara. Ya, sama persis loh yang terjadi sekarang ini, kejahatannya manusia ini. Coba kan. Dia tidak orang Kristen. Coba kalau dia orang Kristen dari dulu, dia selidiki kitab suci, dia baca kita, enggak begitu, saudara. Dia enggak akan pernah mau itu. Dia tidak akan mau lakukan itu. Tapi jelas-jelas yang dibaca tadi itu 15 sampai 19 sangat jelas. Gara-gara kami tidak persembahkan lagi kepada Ratu Sorga, akhirnya lapar dan dikejar-kejar namanya ya. Padahal kalau kita baca namanya 20 sampai namanya 23, lanjut. Ya, jadi 20 sampai 23. Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada segenap rakyat itu, kepada laki-laki dan perempuan, dan kepada semua orang yang telah memberi jawab itu, katanya, justru korban yang dibakar di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem oleh kamu sendiri, oleh nenek moyangmu, oleh raja-rajamu, oleh pemuka-pemukamu, dan oleh rakyat negeri, tidakkah itu yang diingat Yahweh dan yang diperhatikannya? Yahweh tidak tahan lagi melihat perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan menjijikkan yang kamu lakukan. Oleh karena itu negerimu pun telah menjadi reruntuhan, kengerian, dan kutuk tanpa berduduk, seperti yang ternyata sekarang ini. Coba, ya. Akhirnya dia bilang, kalau mereka bilang tadi, gara-gara kami tidak persembahkan, akhirnya terjadi keruntuhan, kelaparan dan lain. Yeremia bilang karena kamu melakukan seperti itu, akhirnya kamu kelaparan, kena sampah dan lain sebagainya. Kamu bolak balik, saudara. Akhirnya tetap mereka membebung, tidak mendengar namanya Yeremia. Baca selanjutnya. Baca selanjutnya ayatnya 24 terus sampai 26 kalau nggak salah. Kamu telah membakar korban dan kamu telah berdosa kepada Yahweh, tidak mendengarkan suara Yahweh dan tidak mengikuti Tauratnya, ketetapannya dan peraturannya. Itulah sebabnya malapetaka ini menimpa kamu seperti yang ternyata sekarang ini. Kemudian berkatalah Yeremia kepada segenap rakyat dan kepada semua perempuan itu, dengarlah firman Yahweh, hai semua orang Yehuda yang ada di tanah Mitsraim. Beginilah firman Yahweh semesta alam, Tuhan Israel. Kamu, laki-laki dan istri-istrimu, kamu telah memenuhi apa yang telah kamu ucapkan, yaitu kami akan menepati dengan baik nazar yang kami ucapkan untuk membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga. Baiklah, wujudkanlah dan tepatilah nazarmu itu dengan baik. Maka dengarlah firman Yahweh, hai semua orang Yehuda yang diam di tanah Mitsraim. Sesungguhnya aku telah bersumpah demi namaku yang besar, firman Yahweh, bahwa namaku tidak akan diserukan lagi oleh seorang Yahudi di segenap tanah Mitsraim dengan berkata, demi Tuhan Yahweh yang hidup. Sesungguhnya aku berjaga-jaga untuk kecelakaan mereka dan bukan untuk kebahagiaan mereka. Setiap orang Yehuda yang ada di tanah Mitsraim akan dihabiskan oleh pedang dan oleh kelaparan sampai mereka punah sama sekali. Sampai di situlah. Akhirnya bilang, teruskan saja. Ingat baik-baik ya, catat ini. Udah deh, lu teruskan segala macam. Mulai saat ini akan kekunci dan kamu tidak akan berseru kepada nama Yahweh lagi. Dengan kamu tidak berseru nama Yahweh lagi, makanya apa? Terjadi mati, kelaparan dan penyakit dan lain sebagainya.
Mulailah dari situ ini kalau saya lihat sekarang itulah yang masih salah tafsir. Seolah-olah itu katanya apa? Tidak boleh namanya memanggil nama ya. Ini kan konyol saudara, ya? Konyol. Ya? Dengan kamu tidak berseru kepada nama Yahweh, apa yang terjadi? Yang terakhirnya akan dihabiskan oleh pedang, kelaparan, pedang, kelaparan dan namanya penyakit. Benar nggak terjadilah sekarang ini? Mereka tidak mau lagi namanya berseru kepada nama Yahweh. Pala ajaran namanya Yoel 2 ayat 32 yang keras bacanya gimana? Padahal Yoel itu kan zaman raja-raja loh saudara, sebelum namanya Yeremia ini. Ini sangat jelas di sana berseru kepada nama Yahweh diselamat. Coba baca yang Yoel 2 ayatnya 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang difirmankan Yahweh, dan setiap orang yang dipanggil Yahweh akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ini kan benar-benar yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Akan loh. Bukan langsung orang berseru dan diselamatkan, akan diselamatkan. Akan diselamatkan itu mungkin bukan sekedar namanya berseru kepada nama Yahweh, termasuk juga hukum. Kebenaran itu dari namanya kebenaran itu dari Yerusalem. Itu penekanannya di situ. Inilah yang terjadi sekarang karena tidak ada berseru kepada nama Yahweh. Mati konyol nggak sekarang di bumi ini? Ya, coba kan. Makanya berulang-ulang sama orang Kristen itu. Kalau kau sakit itu ada pasalnya, ada ayatnya. Coba kau sadar. Telinga juga tetap tutup. Coba saudara, ya. Teruskan saja kejahatan ini, maka mulai dari situ, makanya tidak ada lagi keluar dari mulut itu memanggil nama Yahweh. Dengan kamu tidak memanggil nama Yahweh, maka apa yang terjadi? Halo, kelaparan, ya. Coba sekarang itu kan, yang orang-orang otak-otaknya yang sumbu-sumbu yang pendek-pendek itu, Yahweh itu ada nama setan. Itu dikira-kira itu kalau dia ngomong itu tidak tercatat, gitu. Itu yang begitu-begitu dicatat loh saudara. Suatu saat nanti diungkap itu. Saya mau beritahukan, ya. Makanya kalau kau baca di sana, kalau kau baca lengkap itu Matitia 12 itu sampai terakhir di sana, itu loh saudara-saudaramu yang di luar sana. Ya siapa saudaraku? Siapa ibuku? Ibuku itu orang-orang yang melakukan firman Tuhan, yang melakukan Taurat itulah ibuku. Itulah saudaraku, itu saudara laki-lakiku, itu saudara perempuan. Dia nggak peduli lo mau ibu kandungnya segala macam pun mau ada, nggak peduli itu. Ya? Bukan itu bukan saudaraku. Kenapa dia biduin saudara ibunya? Karena mereka anggap dia ini sudah ibunya sendiri ini kan pikun juga loh saudara. Pada ibunya itu mendengar loh suara malaikat loh yang sampaikan. Kok ibunya tiba-tiba juga ikut komplotan juga ini kan, coba. Itu kejahatannya juga tercatat loh di situ. Ya. Lu tercatat loh itu saudara. Ya, coba baca. Coba di Matitia 12 yang paling terakhir di Ibu, karena 50 sekian pasal ayat itu coba. Dari 51 kayaknya coba. Coba. Matitia 12. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebelumnya ayat itu. Ketika Yesua masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesua kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ingat baik-baik loh ya, orang itu orang selalu dihajar, itu ibunya saja. Kalau kau batas sebelumnya di atas, karena dianggap dia ini sudah ya, maka dia bilang itu bukan ibuku, itu bukan saudaraku.
saudaraku itu yang ikuti namanya perintah doa. Makanya tidak pernah kesalah kalau engkau baca namanya Kisah Para 10 ayat 35, ya. Dari bangsa manapun yang mengamalkan kebenaran itu, bangsa itu yang selamat. Coba saudara, ya ingat baik-baik ini, kau catat ini. Itu Israel ada dihajar, ibunya saja pun bukan, sedang bukan. Ingatlah, catat baik-baik ini ya. Makanya perlu sekali engkau membaca. Jadi mulai dari situ itu kunci namanya mulutnya orang-orang Israel, sehingga mereka sekarang itu tidak mengenal nama Yahweh lagi. Ya? Yang mereka pakai adalah namanya Adonai dan Hashem. Ya. Sebelum namanya pakai Adonai dengan Hashem itu, Tuhan mereka namakan siapa? Halo? Siapa? Sebelumnya. Gak usah pakai nama Yahweh. Kan ada nama lain yang mereka pakai. Baal dan Asher. Baal itu sama dengan Adonai, saudara ya. Jadi Baal itu kalau di bahasa Indonesia kan juga Tuhan. Kalau sekarang Adonai itu kan Tuhan lah, Tuhan di atas Tuhan lah kan mereka. Begitulah. Ini kan rancangan orang Israel. Itulah yang ditiru sekarang ini. Ya, coba kalau di Indonesia itu sekarang kan ada yang manggut-manggut, itu dikira itu benar. Ya. Jadi penyembah dengklek itu dikira itu sudah benar. Karena ini orang-orang tidak baca kitab suci. Kalau saya yang membaca itu tidak benar. Menyembah Tuhan, penghormatan Tuhan, bangsa-bangsa, gereja ini, ya, tokoh-tokoh besar seperti Abraham, Ishak dan Yakub itu kalau mereka menyembah itu bukan dengklek. Mereka menyembah itu langsung berlutut, cium tangan. Begitulah penghormatannya. Kalau sekarang tidak seperti itu, dengklek dia. Coba kayak ayam sakit seperti itu, saudara. Apakah itu mereka benar itu? Itu makin jahat. Kelihatannya di hadapan manusia mereka bilangnya benar. Ya, kelihatannya kamu itu benar loh di hadapan manusia. Kalau kau baca namanya Matitia 23, saudara. Kelihatan kamu di hadapan manusia benar. Tapi di dalammu seperti kuburan. Coba saudara, ya. Jadi akibat perbuatanmu, nah kau tanggung sendiri nanti. Akhirnya sampai saat ini bisa bicara loh saudara. Kayak apa namanya Israel itu babak belur, saudara ya. Kalau kita baca lagi, kalau kita baca selanjutnya, ya, zaman rasul-rasul itu, jadi adat istiadatnya mereka ini terus dibawa. Ya, kebiasaan buruknya mereka itu zaman Yesua itu masih tercatat. Coba kalau baca, ya, coba baca Matitia 15 ayatnya 4 sampai 9. Coba Matitia 15 ayat 4 sampai 9. Sebab Tuhan berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Tuhan. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Tuhan kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat. Demi adat istiadatmu, mereka putar-putar balik lagi, saudara. Padahal di dalam kitab suci tidak seperti itu, saudara. Jadi kalian ini piara namanya kebiasaan burukmu ini sampai saat ini. Terus baca sampai 9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya kan? Karena ini kan namanya tulisan aslinya namanya Yesaya 6 ayatnya 9 sampai 10. 10 enggak tuh? Ini kan tulisan namanya Yesaya 6 ayatnya 9 10. Coba baca Yesaya 6 ayat 9 10. Benar enggak tadi itu? Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah ke bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah bangsa hati ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya malah tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan mata
Coba saudara, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini, ya, itulah yang dibawa-bawa saudara. Ya. Benar nubuatan Yesaya ini, manusia ini lebih suka namanya perintah manusia daripada perintah Tuhan. Ya. Makanya saya mengatakan ini ke orang-orang asing ini sekarang ini, khusus orang Kristen ini, makanya begitu parah betul mereka ini. Ya. Coba penyelidikan saya di isi kitab suci dan apa yang melakukan ini. Coba kalau kau baca namanya 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 18 yang kencang. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dan bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Halasia dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang tak percaya? Apakah hubungan bait Tuhan dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Tuhan yang hidup menurut firman Tuhan ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan terima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Coba sekarang saya mengatakan di sana di Ersal, saya berulang-ulang tiap saya pulang, tolong jangan kau campur adukan ini, you know? Berhala dengan Tuhan jangan kau campur aduk. Kau sudah salah sebenarnya ini. Ini Kristen ini kan sudah keluarnya jauh banget. Jangan lagi kau tambah begitu lagi. Ini berat loh ini. Coba. Ya. Makanya bilang pisahkan dirimu. Ya. Maka engkau akan jadikan anakku laki-laki dan anakku perempuan. Memisahkan diri itu memang berat, saudara. Gitu? Kita hidup eksklusif itu memang berat. Bukan eksklusif dalam hal-hal namanya sesamanya manusia, bukan. Kerohanian itu perlu, saudara. Ya. Kita baca kitab suci dengan benar dengan baik, saudara. Kalau tidak, susah loh, saudara. Ya. Dan apa yang kita baca di Yeremia ini, yang sebenarnya ini kalau kita baca dari namanya dua raja-raja di sana, ya, dua raja-raja ini sudah mulai dari situ mulai parah dan parah. Dua raja-raja 17 ayatnya 24 sampai 41, ingat yang baca supaya kita tahu loh ini, saudara. Itu kalau engkau baca namanya dua raja-raja 17 ayat 24 sampai 41 itu zamannya Nabi Yesaya gitu. Jadi zamannya Nabi Yesaya ini utara ini, kerajaan utara itu sudah tidak ada, ya. Jadi utara ini sudah digaruk ke Asur sana, sudah tidak ada lagi, tapi diambil lagi orang-orang dari Asur, dimasukkan lagi utara itulah mereka campur aduk. Nah, disitulah mulailah ada ibadahnya mereka. Mereka percaya Yahweh juga, tapi mereka juga percaya ada kepercayaan nenek moyangnya gitu. Sampai Yesua ada di bumi, makanya Samaria itu sudah tidak ada lagi gitu kan. Kalau ada pun itu dicampur-campur. Makanya pada waktu Yesua ketemu namanya pelacur itu yang di Samaria sana yang lagi timba air itu kan begitu ya. Sumur ini digali oleh namanya bapak kami namanya Yakob. Nah, inilah mereka tidak bergaul dengan orang Yahudi. Kenapa mereka tidak bergaul ini? Karena mereka cap namanya orang-orang namanya Samaria itu sudah campur aduk, saudara. Karena mereka sudah campur aduk. Karena inilah tadi waktu digaruk tadi ini sudah dibuang semua ke Asur sana, diambil lagi dari sana orang-orang dari mana-mana, mereka taruh di Samaria sudah. Coba baca yang kencang, yang cepat bacanya. Dari tadi 2 Raja 17 ayat 24 sampai 41. Supaya kamu tahu sekarang apa yang dilakukan juga bangsa asing persis banget seperti itu. Kejahatan ini. Wah.
Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dari Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Pada mulanya, waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Yahweh, sebab itu Yahweh melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, bangsa-bangsa yang Tuanku angkut tertawa dan yang Tuanku suruh diam di kota-kota Samaria tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Tuhan negeri itu. Sebab itu dilepaskannya singa-singa ke antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka. Oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Tuhan negeri itu, lalu Raja Asyur memberi perintah, suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan. Biarlah ia pergi diam-diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Tuhan negeri itu. Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Betel. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Yahweh. Tetapi setiap bangsa itu telah membuat ilahnya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Orang-orang Babel membuat patung Sukot Benot, orang-orang Kuta membuat patung Nergal, orang-orang Hamat membuat patung Asima, dan orang-orang Awa membuat patung Nibhas dan Tartak. Orang-orang Sefarwaim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adramelek dan Anamelek, para ilah di Sefarwaim. Di samping itu mereka berbakti kepada Yahweh dan mengangkat dari kalangan mereka imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu. Mereka berbakti kepada Yahweh, tetapi dalam hal itu mereka beribadah kepada ilah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan. Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Yahweh dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan hukum, undang-undang dan perintah yang diperintahkan Yahweh kepada anak-anak Yakub yang telah dinamainya Israel. Yahweh telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka, janganlah berbakti kepada ilah lain, janganlah sujud menyembah kepadanya, janganlah beribadah kepadanya, dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi Yahweh menuntun kamu dari tanah Mesraim dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang teracung. Kepadanya lah kamu harus berbakti, kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan peraturan-peraturan hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu dengan melakukan senantiasa dengan setia, dan janganlah kamu berbakti kepada ilah-ilah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada ilah lain, melainkan kepada Yahweh Tuhanmu kamu harus berbakti, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Yahweh, tetapi dalam pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka. Baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Oh, saudara, sampai saat ini loh saudara. Makanya saya mengatakan ini orang Kristen, karena memang yang terjemahkan dulu namanya kitab suci ini siapa namanya? Abdul Musi ini, ya, yang terjemahkan pertama sekali ini bukan orang Kristen, tapi ini orang Muslim, ya. Ini sekretarisnya namanya Stanford Raffles, namanya misionaris dari Inggris, ya. Makanya pernah ya diperbaiki, tapi tidak, kalau saya anggap tidak diperbaiki, ya. Karena memang tidak pernah ada diperbaiki namanya kitab terjemahkan ini, ya. Coba Yahweh itu kan digantikan Tuhan Guru Besar semua, kadang-kadang dia bernama Allah Guru Besar semua, ya. Coba nama-nama itu semua diganti, kan gitu kan? Nggak ada. Memang belum ada ada dulu namanya Yahya itu, sekarang mereka ganti namanya Yohanes, ya. Dulu bernama Yahweh, sekarang mereka ganti namanya Yohanes. Dulu namanya dulu namanya Sulaiman, sekarang mereka ganti namanya Salomo. Hanya Salomo saja yang agak benar. Kalau Yahya kan tetap namanya ngawur, mereka ganti namanya Yohanes. Kalau di King James sana itu namanya John, kan begitu kan? Jadi tidak ada perbaikan di kitab yang kita pakai ini. Akhirnya apa? Ya, korban terus Tuhan, kan gitu kan? Coba kita tidak tahu, makanya saya mengatakan tadi ini penghukuman sebenarnya sudah berjalan,
tapi belum puncaknya. Karena sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Kalau engkau baca namanya Yesaya 24 ayatnya 5 sampai 6, coba dibaca. Ini Yesaya sudah dinubuatkan oleh Yesaya ini sebenarnya. Ini hukumannya sudah berjalan karena memang ada gempa bumi, penyakit dan lain sebagainya. Itu belum puncaknya. Ya, jadi ini sudah dikasih warning sekarang ini. Ya. Kembali lagi lah pribadi masing-masing ya. Kalau engkau mau benar-benar selamat, ambillah kitab suci ini dibaca. Sehingga kau tahu nanti isi kitab suci ini apa yang salah di dalamnya. Coba baca. Coba Yesaya 24 ayatnya 5 sampai 6. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Coba kan terakhir sekali nanti akhirnya apa? Api, saudara. Pada waktu dia datang kedua kalinya itu dengan kemuliaannya yang luar biasa, bukan seperti dulu lagi tukang kayu diolok-olok. Datang kedua kalinya karena dia adalah Yahweh itu sendiri dengan segala kemuliaannya. Lihat saja pun nanti orang sudah mati itu, saudara, ya. Itu belum benar-benar dia hukum, dia hajar itu. Lihat kemuliaannya saja pun orang sudah mati gitu. Marilah ini peringatan ada kitab suci ini, kau renungkan, ya. Kau renungkan baik-baik, jangan engkau keraskan hati, ya. Jangan deh, saya ini orang paling keras. Ya. Kalau masalah keras itu saya orang yang paling keras gitu, ya. Tapi kalau saya baca kitab suci gitu, ya, kalau sudah berhadapan Tuhan deh, saya itu nggak ada apa-apanya. Kalaupun saya begini itu syukur betul, ya. Kan ada juga tulisannya di kepasangan orang benar saja hampir tidak diselamatkan. Nanti saudara pada waktu dia datang kedua kalinya, dia hajar dulu ini anaknya. Kalau dia sudah hajar anaknya, bagaimana ini orang-orang asing ini yang luar biasa jahatnya. Makanya kalau pada waktu datang Yesua itu dijuluki mereka adalah keturunan ular bulu. Hai kamu keturunan ular beludak. Coba kau baca namanya, supaya kita tahu ini marah loh pada Israel ini. Hai kamu keturunan ular beludak. Coba baca nama Matitia 12 ayat 34 yang kencang. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Coba saudara, kejahatan ini berjalan terus berjalan. Puncak kejahatan mereka menghukum namanya Yesus. Halo, ya. Coba selanjutnya lagi, karena 2 kali ini dicatat oleh namanya nelayan bernama Matitia ini, itu Matitia 23 ayatnya 33. Gak enak banget kalau didengar itu kepada anaknya loh ini, kepada anaknya bangsa Israel ini. Coba baca. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari Selasih ada berapa? 33 nggak? Ayat 33. Hai kamu ular-ular, keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Coba kan. Hai ular-ular, keturunan ular beludak. Ular beludak itu kan ular yang sangat berbik. Sekarang di mimbar ini saudara, terbanyak sekali ular beludak saudara. Coba, banyak orang mati konyol. Coba kan. Apakah ada ajaran lagi sekarang di mimbar ini? Ya, khususnya orang Kristen ini tidak berkata benar saudara. Mereka tipu jemaatnya. Nah dia tahu jemaatnya ini kan nggak pernah baca kitab suci, terus diiming-iming surga. Kalau sudah begitu mau surga, baca kitab suci benar, ya. Anaknya saja pun dikatakan keturunan ular beluk. Ular itu dia lurus, kalau dia jalan lurus nggak? Dia berbelok belok. Makanya sebenarnya kitab suci ini simple, ya. Kitab suci itu namanya Taurat itu saudara simple, tidak rumit sebenarnya. Yang bikin rumit sekarang ini manusia-manusia konyol ini, ya. Coba kita lihat sekarang kan, akhirnya ada namanya Talmudnya sekarang yang tebal banget itu, Talmudnya namanya orang Yahudi kan begitu, coba. Jadi rumit, ya. Jadi rumit kalau
Taurat itu kan hanya 5 kitab, tipis loh, ya, tipis sederhana sebenarnya, nggak rumit. Tapi mulailah orang-orang ini dibikin sekolah, ada dokternya, dia pakai otaknya sendiri, dia bikin buku, termasuk juga Kristen ini. Kristen ini sekarang dia abaikan namanya kitab suci, dia tidak mau baca, dia lebih suka namanya buku Bapak gerejanya. Kalau sudah seperti itu, sorga itu lu gak bakalan ketemu, gak bakalan ketemu, saudara. Ya? Makanya marilah kau baca kitab suci ini dan Kejadian sampai Wahyu. Tolong dengarin, siapapun engkau. Ya? Kalau kau tidak mendengar ini, cepat atau lambat ini sudah ada tanda-tanda. Penghukumannya sekarang sudah mulai ini, tapi belum puncak. Ini adalah warning, ya, warning loh. Ya. Makanya introspeksi diri, sekalipun namanya kau cari uang, kan gitu, tidak dilarang lu cari uang. Ya, tapi kan ada waktu lu baca kitab suci, lu baca kitab, karena Tuhan menginginkan seperti itu. Ya. Makanya berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, saudara. Ya. Itu yang Tuhan mau. Kenapa dianjurkan kita untuk baca kitab suci ini? Supaya tidak ditipu oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Supaya kita ini tidak ditipu oleh dokter ini. Ya, lo sekarang coba kan, ini yang dikatakan tanah, hai kamu ular-ular turunan ludak, yang dia katakan itu imam-imam atau orang Israel awam? Halo, imam-imam lah yang dia katakan, kamu keturunan, hai ular-ular turunan ular ludak, saudara. Coba, ini yang dia katakan, karena itulah sekarang ini kan, dokter ini, karena mereka buat pakai bahasa asing dan lain sebagainya. Loh, itu kan jemaatnya. Kan pendidikan belum tentu kan sama dengan dia kan, coba. Mereka pakai bahasa-bahasa asing, mereka pakai bahasa-bahasa Yunani segala macam, saudara. Akhirnya apa? Nggak dapat. Akhirnya itu banyak orang yang mati konyol, saudara. Coba. Karena tidak baca, memang tidak baca, tidak punya keinginannya juga kan gitu. Makanya tandanya orang itu dia penuh Roh Kudus, bukan nama dalam namanya bla bla. Itu bukan, itu namanya kesetanan. Ya, yang benar itu kalau engkau dipenuhi Roh Kudus atau dipenuhi oleh kuasa Tuhan, pasti lu pengen baca kitab suci. Itu tandanya. Kalau ada Roh Tuhan di dalammu, tandanya gampang. Pasti lu pengen sekali mau baca isi kitab suci. Itu tandanya. Ya. Tapi kalau tidak ada tanda itu, saya bilang itu namanya roh setan. Ya. Yang sering sekali yang sok tahu, yang tutup telinga, itu namanya sudah dikuasai, namanya roh setan tadi itu. Kenapa begitu dihambat itu? Supaya orang tidak tahu namanya kebenarannya. Dibikin orang ini kepala batu, ya, dibikin orang sok tahu, ya, dia kultuskan namanya dokter-dokter itu sudah perbuatan setan seperti itu. Makanya dia bilang bukan bapamu. Kalau bapamu yang benar, pasti lu lakukan kebenaran. Bapamu itu dari dulu ya, sampai saat ini dia tidak pernah melakukan kebenaran, kata. Itu bapamu, kan gitu kan? Makanya kalau orang Kristen dikasih tahu ngeyel, coba kan? Padahal kalau kau baca namanya Yohanes 8 ayatnya 41-43 sebagai penutup, baca Yohanes 8. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu, yaitu Tuhan. Bapak kamu itu Tuhan loh. Coba, terus? Kata Yeshua kepada mereka, jikalau Tuhan adalah Bapa, kalau Tuhanmu itu Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, mengasihi sebab saya. aku keluar dan datang dari Tuhan. mengasihi firman. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman. Ya, teruslah baca. Kenapa perlu tidak? Iblislah yang 44 ya, coba. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Dia itu tidak hidup dalam kebenaran, sering menyimpang, menolak hukum Tuhan. Itulah bapamu iblis itu katanya. Ya, dari dulu itu dia tidak pernah benar. Dia sering membantah. Ya, coba bayangkan aja itu kan, coba ke 10 hukum Taurat itu. Ya, coba
Yang mereka hancurkan sekarang itu bukan namanya batu kedua, batu yang pertama, saudara. Ya, coba kan, tidak mengenal namanya Yahweh lagi, mereka gantikan. Kalau orang Kristen itu dikasih namanya Tuhan Guru Besar Semua. Makanya ada yang dokter-dokter goblok itu, makanya tiap menemu itu namanya Tuhannya mereka Tuhan Guru Besar Semua. Itu kan dokter-dokter goblok itu dulu itu, coba kan, ya. Jadi kalau Tuhan Guru Besar Semua, sebenarnya disitulah namanya Yahweh. Kalau ketemu namanya Allah Guru Besar Semua, itu namanya Yahweh. Tapi dokter-dokter dulu, kalau baca itu kan, oh itu Tuhan Guru Besar Semua. Itu kan dulu, sudah. Ya. Makanya batu pertama ini yang dihancurkan oleh Kristen. Coba. Terus namanya Sabat, tulisan Sabat itu, mereka gantikan namanya hari Minggu, hari pertama. Mereka bilang kami sudah selamat. Coba. Mereka pada waktu mereka Minggu itu datang di sana, oh haleluya, puji Yesus katanya kan. Mereka ganti ini loh, saudara, yang ditukik di dalam batu ini. Saya mau beritahukan, ya. Ini yang tidak tanggung-tanggung. Kristen ini menghancurkan namanya batu pertama. Gitu. Mereka seenak perutnya mereka itu mengganti namanya, mengajari orang, padahal di dalam tulisannya masih ada kata Sabat nggak di dalam? Masih ada tulisannya, tapi dari mimbar menggantikan namanya. Kalau kamu tahu Sabat, katanya itu hari namanya hari pertama, ya. Hari pertama itu kalau tulisan aslinya sana Ehad, gitu, ya. Tapi kalau orang tanya Esa itu apa? Oh, Esa itu satu kesatuan. Itu goblok itu. Tidak ada namanya tulisan sana kata Ehad, Esa. Tulisannya Ehad. Gitu kan? Ehad itu adalah hari pertama atau namanya satu. Satu itu mereka panggil namanya apa? Tulisan namanya Ehad. Kan begitu kan? Coba diajarinya orang tidak benar. Ya. Tapi pengikutnya luar biasa banyak. Coba kan? Makanya kalau lihat namanya setiap Sabat itu, lihat Minggu Sabat itu ada beberapa orang. Tapi kebanyakan didiamin. Tapi kalau tulisan yang lain, coba kan, misalnya saya taruh Evan gambarnya, wah rame banget itu kata-kata itu, oh Evan ganteng dan lain. Tapi kalau namanya Sabat tidak ada itu, saudara. Coba dianggap di mereka kita ini adalah orang-orang sesat. Ya, itu namanya pengikut Yahova itu katanya. Coba, ya kalau sudah seperti itu mau selamat itu, ya. Makanya setiap namanya Sabat itu kan, coba kalau orang mendengar itu kan amidah kita kan namanya Sabat, ya. Kalau kau masuk surga itu ada syaratnya. Masuk surga itu pasti harus namanya menguduskan Sabat. Itu syaratnya. Syaratnya lu masuk namanya kerajaan Tuhan itu, surga itu mutlak namanya harus namanya menguduskan Sabat. Begitu nggak isi kitab sucinya? Ya, karena memang begitulah di dalamnya. Yesus sendiri pun baca namanya Lukas 4:16, kebiasaannya dia setiap Sabat dia datang ibadah. Dan dia juga bawa namanya kitabnya Mose dan kitabnya para nabi, saudara. Tidak mungkin namanya Yahweh ini ditukik. Yahweh ini kan pakai jarinya dia, ya. Jadi Yesua ini kan ditukik lah itu di batu kan. 10 Taurat itu sampah. Masa kemudian hari diajarin orang suruh ganti namanya Sabat jadi hari Ehad. Kan ini kan konyol, saudara, ya. Coba sekarang itu, coba kalau lihat minggu kan mereka bawa, kadang-kadang nggak bawa juga kitabnya, coba, ya, sampai di minggunya sana dia nganga-nganga gitu, sampai dia ngantuk-ngantuk itu, habis itu dia pulang. Ya, coba kalau dia catat itu kan, dia pulang, dia tekun, dia baca, dia tinggalkan. Saya kan begitu dulunya, ya. Saya begitu pada waktu saya baca ini saya kaget, saudara. Ya. Coba, makanya kalau saya dari dulu kan hanya kami bertiga, saya, Evan dan Ina, kan gitu kan. Apakah saya kecil hati dari dulu? Enggak. Saya bertahan sampai saat ini, ya. Bahwa Yahweh lah yang jadi manusia. Dan dia tidak pernah merubah namanya hukum. Dia tidak pernah merubah hukumnya, ya. Ini sesuai perkataannya dia. Kalau kita baca namanya Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20 di sana, aku datang itu bukan meniadakan Taurat 1 iota, meninggalkan langit dan bumi ini lenyap daripada namanya Taurat di bumi. Ini namanya perkataannya ini tegas, ya. Tegas loh, saudara, ya.
Tapi kalau orang tetap mengabaikan ini, tunggu ada waktunya, ada hukumannya nanti sangat berat. Mari kita duduk. Haleluya.